Dewa tahun 91, nah mengingat bahwa lawan kita nanti di final bukan lawan yang mudah bahkan cukup sulit yakni Thailand. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bung Herdy Monkoto, pengamat sepak bola kita sudah hadir di sini. Selamat malam, Bung. Malam, Cak. Ya, Malam. sambil kita nanti akan menunggu ya pemirsa sejumlah narasumber saya lainnya. Tapi mungkin saya ingin ke Bung Herdy dulu. Ya. Boleh dong direview permainan semifinal kemarin ini seperti apa? Wow. Cukup puas tidak sih? Karena ini bermain dramatis ya. Kalau ukurannya puas, saya puas. Bukan cuma saya, praktisi sepak bola di Indonesia pasti semuanya puas. Ya. Meski itu baru semifinal. Tapi melihat penampilan anak-anak, wow, luar biasa. Bayangkan, 36 menit terakhir kita hanya tampil dengan 10 nama. Dalam keadaan kita di pressure. Ya. Mereka tertinggal 2-1, menyamakan keadaan menjadi 2 sama. Lalu kemudian potensi ini laga berakhir dengan extra time. 2 kali 15 menit. Jika ini terjadi, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi kemudian ada Taufani dengan golnya yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan, Indonesia menyerang dan Taufani hanya dengan sudut tembak yang sempit, dia mempressing bola dan membobol gawang Vietnam 3-2. Siapa bilang ini tidak dramatis? Sangat dramatis ya. Dan sekarang saatnya kita menunggu partai puncak. 90 menit lagi Indonesia mendapatkan medali emas. Medali yang kita rindukan dalam interval 32 tahun. Amin. Bung, kalau boleh dikomentari, kita jangan euforia, kita harus menganalisis pola permainan kita. Gol terakhir yang bisa tercipta sebenarnya karena faktor keberuntungan atau koordinasi yang baik, teknik yang baik. Dua-duanya, dua-duanya. Di situ ada faktor laki, tapi juga ada faktor bagaimana mereka Indonesia mendesain serangan itu bagus sekali. Kita melihat bagaimana seorang Fajar dapat bola di sektor flank kanan, memberikan bola kepada Taufani dan Taufani dengan hanya satu kontrol tanpa melihat gawang dia melepaskan tendangan, placing ke tiang jauh dan masuk. Saat itu saya terima kasih Tuhan, luar biasa ini. Sebenarnya kalau dianalisis pola permainan Vietnam pada semifinal ini seperti apa sih? Apakah memang cukup mereka dalam kondisi paling primanya? Atau memang kita yang memang lebih baik secara teknik bermain pada saat itu? Ya, Vietnam tiba di semifinal sebagai peringkat kedua di grup A. Angkanya sama dengan Thailand, hanya kalah soal produktivitas gol. Lalu kemudian sejarah pertemuan Vietnam dengan Indonesia di pentas SEA Games, mereka unggul dibandingkan dengan kita. Terakhir di final SEA Games 2019, pada saat Vietnam berhadapan dengan Indonesia, mereka menang telak. Dengan skuad Indra Safri juga, 3-0. Nah, saya melihat satu kelebihan Vietnam adalah bagaimana mereka tampil sangat ulet. Fighting spiritnya bagus sekali. Mereka sama sekali tidak memberikan space untuk lawan-lawannya. Tetapi lawan kita di semifinal hari Sabtu kemarin di Phnom Penh, di Stadion Olimpik, kita tahu bagaimana skuad Indra Safri 30 menit pertama itu control of the game. Skuad Indra Safri main tenang, mereka maksimal dalam setiap detik. Ini yang terjadi dan untung kita bisa melihat ada gol perdana lewat sundulan yang gagah berani dari Komang. Bagus sekali lewat throw in yang sangat. Kita lihat bagaimana seorang Pratama Aran melemparkan bola seolah-olah tendangan penjuru dan Komang pam dengan sundulannya. Sejak itu kita tampil dominan. Sampai kemudian terjadilah drama ketika Arhan diusir dengan kartu merah pada menit ke-60. Inilah kemudian menyebabkan duel ini berlangsung dengan sangat dramatis.